Halo, Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Izinkan saya, Antonius Swingli, selaku CGP Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, akan menyampaikan refleksi saya berkaitan dengan Merdeka Belajar. Satu semboyan, ing ngarso suntulodo, ing madya mangunkarso, tutburi handayani, adalah sebuah semboyan yang merupakan fondasi pendidikan di Indonesia. Ini juga merupakan satu pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, tentang pendidikan di Indonesia. Jadi secara keseluruhan menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik hidup dalam bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian Ki Hajar menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kodrat anak tersebut. Proses pembelajaran yang menurut atau mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro menurut saya adalah proses pembelajaran yang mencerminkan merdeka belajar itu sendiri. Merdeka belajar yang berorientasi pada siswa atau peserta didik melalui pendekatan yang holistik, pendekatan yang membangun tumbuh kembang peserta didik dengan mengembangkan seluruh potensi yang ada pada peserta didik itu secara seimbang, meliputi intelektual, emosionalnya, fisiknya, sosialnya, seni dan potensi dari spiritual seiring dalam perjalanan hidup dalam sebuah keharmonisan. Yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran yang dapat mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro, itu semua dapat terwujud dengan beberapa hal yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita terapkan ya dalam pembelajaran kita sebagai guru di sekolah, agar kelas kita nantinya dapat mencerminkan pemikiran yang benar-benar berorientasi pada merdeka belajar itu sendiri. Kita harus merancang dan melakukan asesmen diagnostik secara bertahap dari awal untuk mengetahui profil dari siswa tersebut. Merancang pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik yang telah dilakukan. Membuat kesepakatan belajar dengan siswa, memberikan variasi tugas yang sesuai dengan potensi siswanya, dan melaksanakan pembelajaran dengan metode yang menyenangkan dan melakukan penilaian yang bervariasi. Bapak Ibu, konsep pemikiran tersebut yang sudah saya lakukan, tentu saja saya secara pribadi masih berusaha untuk mewujudkan impian dari Ki Hajar Dewantoro ini. Mulai dari mengenal, menggali potensi siswa, menghadirkan pembelajaran yang menarik, dan pastinya melakukan pembelajaran yang bervariasi. Demikian dari saya, salam bahagia.